teman-teman semua, sebelum kita memulai renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang sudah Engkau limpahkan pada kami di malam tadi ya Tuhan. Dan kami bisa bangun di pagi yang indah ini dengan hati yang penuh sukacita untuk kembali beraktivitas ya Tuhan. Tetapi sebelum itu kami akan mendengarkan dan menerima sedikit dari firman-Mu ini ya Tuhan. Semoga firman yang kami dengarkan dan kami baca dapat kami mengerti dan kami fahami apa yang Engkau maksud dalam firman-Mu ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, supaya firman yang hamba sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin. Renungan pagi pada hari ini terambil dari Ibrani 2 ayat 1-4 dengan perikop keselamatan yang besar. Ayat pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat 2, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan menjadi balasan yang setimpal. Ayat 3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Renungan pagi pada hari ini kita beri judul sungguh-sungguh mendengar. Nah, pasti dalam dunia ini ada banyak yang menarik perhatian kita, mungkin untuk didengar, dilihat. Nah, itu pasti akhirnya akan dihidupi sebagai gaya hidup kita. Tetapi, apakah kita pernah duduk, termenung, dan menyelidiki bagaimana kita hidup hari ini? Apa yang kita yakini? Bagaimana kita memperlakukan sesama kita? Dan apa yang menjadi tujuan hidup kita? Nah, seperti yang terdapat pada ayat 1 tadi, kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Oke, kita pelajari dulu. Teliti mendengar, artinya sungguh-sungguh mendengar, memberikan atensi penuh terhadap apa yang telah kita dengar. Jadi, menyimpan dalam hati apa yang telah kita dengar tadi, dan menghidupi apa yang telah kita dengar. Dengan demikian, apa yang kita dengar menjadi pegangan hidup yang tidak akan gampang goyah oleh apapun itu. Jadi, mungkin ada pertanyaan, lalu apa yang harus kita dengar lebih sungguh? Nah, jawabannya hanya ada satu, yaitu firman kehidupan yang menyatakan keselamatan besar. Ini adalah berita besar yang telah disampaikan oleh Allah sendiri dan para utusan yang Ia percaya, seperti yang terlihat pada ayat 3 tadi. Jadi, keselamatan ini sangat besar karena dapat mengubah kehidupan seseorang. Perubahan ini hanya bisa diberikan oleh Allah itu sendiri. Jadi, kematian kekal diganti menjadi kehidupan yang kekal. Kehidupan fana menjadi kehidupan berarti di dalam Allah. Dari status hamba dosa menjadi anak Allah. Tujuan hidup pun berubah menjadi hidup untuk kemuliaan Allah. Nah, keselamatan yang besar itu perlu kita respon dengan tepat. Jadi jangan sia-siakan hal ini. Sebaliknya, kita diminta untuk bersaksi tentang keselamatan yang besar ini. Jadikan hidup kita sebagai sebuah kesaksian yang teguh. Kesaksian iman yang menceritakan anugerah Allah yang besar, melampaui kelam dan pekat belenggu dosa. Oke, tidak hidup dalam kesaksian iman adalah menyia-nyiakan keselamatan. Marilah kita hidup dengan menyadari bahwa apa yang perlu kita dengar selalu adalah firman Allah yang kekal. Ketika seseorang senantiasa memperhatikan pendengarannya kepada firman, ia akan mengalami perubahan hidup. Ia dimampukan hidup penuh kesaksian tentang kasih Allah yang besar, kekal, dan tak berubah sampai selamanya. Bukan lagi kita hidup penuh keegoisan, kemarahan, apalagi kesombongan. Amin.
Sebelum kita menutup renungan pagi pada hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu hari ini, supaya firman yang kami dengar dan kami baca, dapat kami mengerti dan kami fahami apa yang sudah Engkau sampaikan melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh mendengar suara-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah setiap kebenaran yang kami dengar hari ini tertanam di dalam hati kami ya Tuhan, mengubah cara kami berpikir, bertindak, dan menjalani hidup ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau selalu menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang penuh kasih. Haleluya, amin.